lagi saya admit. Ya, mohon izin saya untuk share screen. Saya nggak usah perkenalan, toh sudah kenal semua dengan saya, atau ada yang masih belum kenal? Sudah kenal semua nggih dengan saya nggih? Nama saya Ambar Kusumandari. Saya dosen di Fakultas Kehutanan UGM di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Sejak tahun 1990, saudara belum lahir waktu itu. Belum kan? Belum lahir kan? Masih ada yang di waiting room juga. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Bu. Jelas nggih? Baik. Aduh. Ini ngene sapa kuwi? Mbak Silva. Mohon izin untuk share screen nggih. Apakah sudah terlihat tayangannya? Sudah, Bu. Baik, Bu. Baik. Berikut ini saya akan menyampaikan materi kuliah yang terkait dengan lahan kritis. Nah, kita perlu merefleksikan diri terlebih dahulu, ya, karena adanya tuntutan pembangunan dan juga pemenuhan kebutuhan ekonomi, ya, maka lahan hutan itu telah banyak dimanfaatkan yang kemudian menimbulkan dampak terhadap ekologi. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa pemanfaatan lahan hutan itu dari sisi ekonomi memang menguntungkan, tetapi orang sering lupa bahwa di balik itu semua itu ada dampak terhadap ekologinya. Ya, entah itu kegiatannya adalah pengambilan hasil hutan kayu, ya, maupun pemanfaatan lahan hutan untuk kebutuhan lain seperti pengambilan bahan tambang, emas, batu bara, minyak, gas bumi, timah, yang semuanya diambil dari lahan hutan, ya, ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa, ini yang tidak mudah untuk memulihkan. Ya, itulah sebabnya mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Kehutanan kita bekali dengan ilmu tentang RHL ini, rehabilitasi hutan dan lahan, supaya di lapangan saudara nanti bila harus, ya, ditugaskan untuk mengembalikan lahan hutan yang telah rusak seperti ini, maka saudara punya ilmunya. Nah, mungkinkah dampak ekologi yang seperti ini dapat dikembalikan fungsinya menjadi lahan hutan yang produktif seperti gambar ini? Mungkin enggak? Coba Mas Arya Yuda. Bisa enggak Mas, lahan yang sudah terdampak seperti ini? Untuk dikembalikan menjadi lahan hutan yang produktif. Bisa enggak Mas? Mas Arya Yuda. Mungkin belum siap nggih. Baik, kalau belum siap mungkin Mbak Salsabila. Tidak ada suara juga. Mbak Delia.
Mbak Delia, monggo. Maaf Bu, mungkin Ya. mau izin menjawab Bu, Monggo. sesuai perkiraan saya mungkin Bu. Mungkin yang tadinya lahan hutan yang tadinya ekologinya baik, tumbuhannya rapat seperti ini, terus di adanya pembangunan menjadi lama-lama pohonnya hilang-hilang, akhirnya menjadi penggurunan. Mungkin saat sudah berdampak terjadi penggurunan seperti ini, akan sangat sulit untuk dijadikan kembali lahan seperti biasanya Bu, seperti awalnya Bu, menjadi fungsi ekologisnya bagus Bu. Seperti itu Bu. Mungkin bisa, tapi akan Ya, memakan betul. waktu yang sangat-sangat lama mungkin Bu. Seperti itu Bu. Baik. Terima kasih ya. Jadi ini tadi Mas apa? Firman Bu. Mas Firman, Mas Firman Nur Cahyo, terima kasih. Iya Bu. Ya, jadi saudara sebagai rimbawan, ya, saudara pasti akan menangis kalau melihat lahan yang semula berupa hutan menjadi bentuk yang seperti ini, ya, menjadi kubangan-kubangan yang seperti di tengah ini, ataupun menjadi lahan kritis seperti yang berada di gambar yang di sebelah kanan ini. Dan betul yang disampaikan, untuk mengembalikan lahan ini menjadi lahan hutan yang produktif itu tidaklah mudah. Perlu biaya yang mahal, harus ada treatment, ya. Kalau Fakultas Kehutanan ini dulu Prof. Sumardi itu beliau telah melakukan penelitian dan menghasilkan alat untuk rehabilitasi hutan dan lahan ini, yaitu dengan menggunakan press block, yaitu bentuknya seperti pot begitu, tapi isinya adalah bahan organik. Nah, itu salah satu inovasi yang dihasilkan oleh beliau dan tim, ya. Nah, tentu saja untuk mengembalikan lahan kritis menjadi lahan hutan kembali, ya, untuk lahan yang mempunyai fungsi produktif ini, selain tidak mudah, tadi biayanya juga cukup mahal. Biayanya cukup mahal dan kemudian yang dihasilkan pun belum tentu sama. Ya, yang dihasilkan pun belum tentu sama dengan yang dulu ada di situ. Ya, jadi oleh karena itu saudara perlu berpikir, ya, kalau mau merusak hutan, ya, mau menambang itu, apakah, ya, nanti saudara itu siap dengan dampak-dampak yang muncul. Dan sekarang memang para penambang itu telah dibebani kewajiban yang disebut dengan kewajiban bagi IPPKH. IPPKH itu singkatan dari izin pinjam pakai kawasan hutan. Ya, jadi para pemilik modal itu bila menggunakan lahan hutan untuk tambang, ya, maka misalnya untuk tambang berarti dia memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, maka setelah itu dia wajib untuk mengembalikan, ya, untuk mengembalikan kawasan hutan tadi, ya, yang disebut dengan kewajiban rehabdas.
Nah, kewajiban Rehabdas ini antara lain adalah wajib untuk melakukan RHL, ya, dan itu dapat dilakukan di ring 1 atau di wilayah yang dekat dengan lokasi tambangnya, ataupun bisa juga di das lain, ya, dalam kabupaten yang sama. Bila tidak memungkinkan, bisa dalam provinsi yang sama. Bila tidak dimungkinkan lagi, bisa dalam pulau yang berbeda. Ya, bila tidak dimungkinkan lagi, bisa mengambil lokasi untuk RHL bagi pemegang IPPKH tadi di lokasi lain, gitu. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya, ya. Ini slides ini menggambarkan pentingnya, ya, sinkronisasi pembangunan ekonomi dan ekologi. Nah, ini pentingnya sinkronisasi pembangunan ekonomi dan ekologi. Sebagai contoh ini, ya, di sini akan dibangun, misalnya di sini Welcome to Bukit Kukus. Ya, mungkin di sini akan dikembangkan untuk wisata misalnya. Nah, maka di sini harus disinkronkan, ya, bagaimana dari aspek lingkungan, entah itu perannya dalam, ya, menyimpan karbon, perannya di dalam siklus hidrologi, perannya di dalam estetika. Coba mengingat kembali, bagaimanakah peran hutan dalam siklus hidrologi itu? Mbak Aura Wahyu. Monggo Mbak Aura. Silakan Mbak Aura. Silakan Mbak Aura atau Mbak Nurul Izzatul. Di kolom chat.
Mbak Aura menyampaikan bahwa fungsi hutan dalam siklus hidrologi adalah sebagai tempat yang membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Ini proses infiltrasi. Nah, apakah berarti belum masuk ya? Peran hutan untuk hidrologi itu belum dipahami, nggih. Ada yang bisa membantu yang lain? Peran hutan dalam siklus hidrologi. Ada yang bisa membantu? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Mohon maaf apabila salah ya, Bu. Mm-mm. Mungkin peran hutannya itu dalam hal siklus hidrologinya itu akan menjaga siklus air tanahnya, Bu. Jadi hutan akan menjamin ketersediaan air tanah. Begitu, Ibu. Mbak Nail, coba kalau lihat hutan itu dimulai dari melihat tajuknya atau melihat tanahnya? Melihat tajuknya, Ibu. Tajuknya dulu, Mbak, dimulai dari tajuk, Mbak. Ya, Bu. Coba Tajuk bagaimana peran tajuk? tajuk hutannya akan menghambat air hujan biar nggak langsung jatuh ke tanah. Jadi nanti nggak akan menyebabkan kerusakan di tanahnya gitu, Bu. Penyebabnya apa kok air hujan tidak langsung ke tanah itu? Kok bisa tidak langsung ke tanah? Karena akan ini, Bu, apa ya bahasanya itu terhambat di tajuk-tajuk pohonnya itu, Bu. Namanya apa itu? Namanya apa itu? Ini saudara ini semester berapa? 6? Namanya intersepsi, Bu. Intersepsi. Saudara ini semester berapa? 6 toh? Bukan, Bu, saya semester 4. Semester 4. Iya. Oh, kok sudah ngambil RHL? RHL harusnya semester 6 ya? Iya, kemarin ada apa SKS lebih terus dapat rekomendasi dari akademik kayaknya suruh ambil RHL gitu. Begitu. Baik. Dulu klimat hidronya dengan siapa kuliahnya? Kalau tidak salah dengan Pak Mayong, Bu. Dengan Pak Mayong. Sudah dijelaskan toh tentang siklus hidrologi? Sudah, Bu. Sudah. KTA sudah ngambil? Sudah. Sudah. Dengan Pak Mayong juga? KTA bukan dengan Pak Mayong, Bu. Dengan Pak Heru?
Iya, dengan Pak Heru. Nggih, baik. Baik, matur nuwun, Mbak Nail ya. Terima kasih. Ya, jadi peran hutan ini di sini ya, aspek lingkungan ini peran hutan dalam siklus hidrologi. Ya, kita bisa menjelaskan dimulai dari bahwa hutan itu akan menahan ya sebagian air hujan itu di dalam tajuknya. Nah, ini yang disebut dengan intersepsi. Ya. Kemudian sebagian hujan juga akan mengalir melalui batang sehingga kecepatannya ya dapat diredam, kecepatan jatuhnya air ini ke tanah. Nah, kecepatan ini menentukan energi kinetik. Karena energi kinetik itu besarnya adalah setengah mv kuadrat. V itu kecepatan, m itu massa. Jadi mengapa hujan itu mempunyai energi? Karena dia mempunyai massa dan dia mempunyai kecepatan. Yaitu energi kinetik. Hujan juga mempunyai energi potensial, yaitu sebesar M kali G kali H. Massa kali gravitasi kali tinggi jatuhnya hujan. Nah, ini harus kita pahami. Setiap benda yang punya massa, dia jatuh dari ketinggian tertentu, maka akan menimbulkan energi potensial sebesar M kali G kali H tadi. Oke. Nah, kemudian pada saat hujan itu sampai ke tanah, ya, sebagian hujan juga akan ada yang jatuh melalui sela-sela tajuk yang disebut dengan true fall. Sebagian hujan juga akan menguap kembali ke atmosfer. Ini yang disebut dengan evapotranspirasi. Nah, kemudian ketika air hujan itu sampai ke tanah, maka dia akan mengalami proses berikutnya, yaitu infiltrasi atau proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, bila ya tanah kemudian menjadi jenuh atau hujan tidak mempunyai kesempatan untuk terinfiltrasi, maka terjadilah runoff atau aliran permukaan. Nah, itu aspek lingkungan. Di situ baru menjelaskan yang dari sisi hidrologi, ya. Belum lagi yang fungsi estetika, fungsi karbon, ya, untuk karbon trade dan lain-lain ini. Oke, baik. Nah, kemudian yang aspek agronomis ini terkait dengan fungsi produksi dan fungsi biomasa. Fungsi produksi dan fungsi biomasa. J, baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aspek ekonomi, bahwa hutan itu merupakan sumber pendapatan, hutan juga menjadi sumber devisa negara. Ya, itu dari sisi aspek ekonomi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan lalu apa permasalahan yang kita hadapi sekarang? Ya, permasalahan yang kita hadapi sekarang seperti apa? Sebentar, saya ini harus masuk ke Oke, siapa yang bisa menjelaskan ini mengenai dinamika antara keinginan dan faktanya? Monggo. Mas Arya tadi sudah bisa masuk belum, Mas? Sudah? Monggo, Mas. Nggih. 94216 9.
Ada asas asal memenuhi budak. BPK kabar. Hah? BPK ya? Saya lihat semuanya nggak seperti itu. Saya duduk bareng, Mohon maaf ini. Sudah Mas? Baik, matur nuwun. Suara saya terdengar dengan baik? Baik. Terima kasih ya Mas Arya. Jadi saat ini itu antara keinginan dan fakta ini terjadi hal yang sebetulnya kurang smooth ya. Di satu sisi ada komitmen untuk mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, tapi di sisi lain kita itu berhadapan dengan kondisi lahan yang mayoritas berada pada potensial kritis. Bahkan sepertiganya itu termasuk agak kritis, ditambah lagi kritis dan sangat kritis. Nah, pemanfaatan lahan kritis untuk tujuan produktif melalui langkah reklamasi lahan kritis untuk produksi biomasa, ini tentu saja dalam upaya untuk mengembalikan produktivitas lahan. Yang hal ini perlu didukung oleh data-data yang diperlukan, seperti sebarannya ada di mana, tingkat kekritisannya berapa, ya, lalu luasnya berapa. Gitu. Nah, ini yang saat ini sangat diperlukan. Nah, untuk itu mari kita lihat. Jadi sebetulnya ini contoh ya, ini contoh penelitian tentang lahan kritis yang ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pemanfaatan lahan kritis untuk produksi biomasa. Jadi di dalam kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, itu arahnya adalah kita melakukan RHL itu yang kita sasar adalah lahan-lahan kritis. Nah, untuk contoh penelitian ini tujuannya adalah yang pertama menginventarisir lahan kritis. Kemudian yang kedua menetapkan status kerusakan tanahnya. Kemudian yang ketiga menyediakan informasi status kerusakan tanah, ya, dan yang keempat menyediakan acuan rencana tindak untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Metodologi ini menjadi bagian yang sangat penting, karena tanpa kita mengetahui caranya, maka kita tidak bisa melakukan di lapangan. Nah, tahapannya meliputi 4 tahap, dimulai dari identifikasi kondisi awal tanah, kemudian pengambilan sampel, lalu analisis tanah di laboratorium, kemudian evaluasi untuk menentukan status kerusakan tanah. Nah, sering ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau kita tidak usah analisis di laboratorium? Ya, kalau tidak analisis di laboratorium, ya bagaimana saudara bisa memperoleh gambaran kondisi lahannya, ya. Nah, ini
untuk identifikasi kondisi awal tanah misalnya. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan. Ya, data yang diperlukan apa saja? Ada iklim, topografi, tutupan lahan, potensi sumber kerusakan tanah, ya, baik alami maupun manusianya. Kemudian sampling tanah, ya, ini kita lakukan juga di lapangan selain pengambilan contoh tanah, juga dilakukan pengamatan lapangan. Ini ada juga mahasiswa yang sudah mau ke lapangan, mau mengambil sampel tanah. Waktu saya tanya, lah titik-titik sampelnya udah tahu Mbak? Belum Bu. Loh kalau belum kok udah mau berangkat? Ya karena saya harus segera selesai. Nah terus saya tanya, berapa jumlah sampelnya? Belum tahu Bu, nanti kita lihat di lapangan. Ya tidak bisa seperti itu. Semuanya harus kita siapkan dari awal. Kebutuhan tanahnya, sampelnya ada di mana saja, titiknya ada di mana saja, total jumlahnya ada berapa, sehingga pada saat membawa alat itu juga jumlahnya sudah sesuai dengan yang diperlukan gitu. Jangan berangkat-berangkat saja nyung sampai lapangan bingung, piro yo, neng endi yo. Nah, ini namanya belum siap ya. Nah, kemudian setelah tanah diambil dari lapangan lalu dilakukan analisis di laboratorium untuk analisis sifat fisik, kimia dan biologi tanah sesuai dengan parameter yang terdapat dalam kriteria baku kerusakan tanah. Nah, evaluasi di sini ya untuk menentukan status kerusakan tanah. Di sini selain dilakukan evaluasi untuk menentukan status kerusakan tanah juga dilakukan dengan membandingkan antara hasil analisis sifat tanah dengan kriteria baku kerusakan tanahnya. Baik. Nah, berikut ini adalah persamaan tentang frekuensi relatif kerusakan tanah dihitung dengan menggunakan formulasi FRTR, ya. Formulasi relatif kerusakan tanah, yaitu sama dengan X per Y kali 100%. X adalah jumlah titik sub pengamatan yang tanahnya terkategori rusak dalam satu poligon, dan Y adalah jumlah keseluruhan titik pengamatan atau total sub pengamatan dalam satu poligon. Nah, untuk perhitungan ini yang dimaksud poligon adalah titik pengamatan di lapangan, yaitu ada 13 poligon. Ini contoh yang ada di sini 13 poligon di Pare 3 dan 8 poligon di Jebus. Dan dalam setiap poligon ada 1 sampai 4 sub pengamatan. Saya lanjutkan. Berikut ini adalah tabel yang digunakan untuk menghitung kerusakan tanah berdasarkan frekuensi relatif dari berbagai parameter kerusakan tanah. Sebagai contoh di sini dari tabel ini dapat kita lihat ya, untuk tanah yang tidak rusak itu FRTR-nya itu 0 sampai 10%. Kemudian dilanjutkan dengan rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat itu 76 sampai 100%. Kemudian untuk status kerusakan tanah berdasarkan nilai akumulasi skor kerusakan tanah untuk lahan kering, ya ini status kerusakannya dari tidak rusak, rusak ringan, sedang, berat sampai dengan sangat berat. Dan nilai akumulasi skor kerusakan tanah lahan kering ini berangsur-angsur meningkat ya. Untuk tidak rusak itu 0, rusak ringan itu 1 sampai 14 dan seterusnya. Sampai rusak sangat berat itu 35 sampai dengan 40. Tabel berikutnya yaitu mengenai parameter. Ya, di sini setiap status kerusakan tanah diikuti oleh faktor pembatas yang disimbolkan oleh 1 atau 2 huruf Latin. Ya, misalnya di sini E itu untuk erosi, S itu untuk ketebalan solum, kebatuan permukaan itu B, lalu bobot isi itu D, pH itu A, DHL itu E, mikrobia itu M, ya. Ini dan seterusnya yang lain ya, dan jumlah faktor pembatas yang dimunculkan dibatasi maksimum 3 yang paling dominan. Jadi misalnya pembatasnya adalah
ESDA misalnya. ESDA itu berarti ada 4, erosi, ketebalan solum, bobot isi, dan pH. Nah, dari 4 ini mana yang paling dominan? Oh, D-nya tidak dominan. Nah, maka ini yang kita ambil E, S, dan A. 3 saja. ESA itu apa saja? Ada erosi, ketebalan solum, A-nya adalah pH. Maaf. Nah, ini titik sampling tanahnya ya tadi saya sampaikan ada yang diambil di Jebus dan ada yang di Parit 3. Ya, ini petanya ya. Nah, kemudian ini mengenai yang berikutnya, yang kedua adalah penentuan desa sampling. Ini secara random sampling. Ya. Jadi di sini untuk lahan teridentifikasi tidak terganggu, alami, belum terdegradasi, itu yang kita gambarkan sebagai A. Lalu kita bandingkan dengan lahan yang terindikasi terdegradasi, yaitu B. Nah, kemudian pengambilan sampelnya secara acak atau random. Ya. Yang ketiga ini setiap contoh merupakan gabungan dari beberapa subcontoh, 4-5 atau lebih. Dan salah satu contoh merupakan titik referensi. Jadi digambarkan seperti ini. Ya. Misalnya ini ya, yang paling kiri atas ini, ya, ini jaraknya, jarak antar titik ini sekitar 50 sampai dengan 100 meter. Kemudian titik samplingnya diletakkan secara zigzag. Supaya apa? Supaya keterwakilan sampel tanahnya dapat dipenuhi. Nah, kemudian kita masuk ke parameter lahan kritis. Ini menggunakan dasar hukum Permen LH nomor 7 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Ya, ini salah satu contoh saja. Kita bisa menggunakan dasar untuk pengukuran lahan kritis ini dari sumber yang lain. Artinya ini kan yang nomor 7 2006 ini untuk produksi biomasa, tapi kita bisa juga menggunakan dasar hukum yang lain yang untuk mengukur lahan kritis. Ini contohnya yang untuk biomasa. Nah, kemudian di sini untuk lahan, ini kita perlu peta data tata guna lahan. Untuk tanah, kita perlu data fisika tanah, ada erosi, ketebalan solum, kebatuan permukaan, fraksi tanah, bobot isi, ruang pori, permeabilitas, ya. Kemudian kimia, lalu biologi. Nah, untuk iklim, kita perlu data curah hujan paling tidak 10 tahun terakhir, temperatur udara 10 tahun terakhir, dan kelembaban udara juga 10 tahun terakhir. Setelah itu, kita masuk ke penetapan kerusakan tanah. Ini ada 4 tahap, ya. Ada 4 tahap. Monggo, 4 tahap itu apa saja, Mbak Dela Bintang? Halo, Bu. 4 tahapan itu apa saja? Untuk 4 tahapan itu sesuai dengan yang PPT yang terlihat itu, yang pertama membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa sehingga dapat diketahui rusak tidaknya tanah. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu menghitung frekuensi relatif kerusakan tanah, yaitu persentase kerusakan tanah didasarkan perbandingan jumlah contoh tanah yang tergolong rusak terhadap jumlah keseluruhan titik pengamatan yang dilakukan dalam lokasi yang sama atau R1. Kemudian ada scoring, yaitu pembobotan kerusakan tanah berdasarkan frekuensi relatif dari berbagai parameter kerusakan tanah. Dan tahap ketiga itu adalah penstatusan tingkat kerusakan tanah. Dan tahap yang keempat adalah pembuatan peta sebaran kerusakan tanah, Bu. Oke, baik. Matur nuwun. Ya, jadi Mohon maaf, Bu Ambar. ya. Maaf, Bu. Ini teman-teman banyak yang masih di waiting room, Bu, karena terlempar karena sinyalnya gangguan seperti itu, Bu. Oh, nggih, saya admit. Nggih, terima kasih Mbak Dela. Sudah saya admit ini all.
Sudah nggih? Sudah masuk toh? Sudah Bu, terima kasih. Nggih, baik, matur nuwun. Ya, ini sebentar ya Mbak, sebentar. Halo. Nggih, baik. Terima kasih. Halo, suara saya terdengar nggih? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Nggih, baik, matur nuwun. Ini nggih ada 4 tahap di sini, dari membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah, kemudian menghitung frekuensi relatif tadi yang saya jelaskan tadi nggih. Ada scoringnya dengan pembobotan, lalu tahap ketiga adalah penstatusan tingkat kerusakan tanah, kemudian yang keempat pembuatan peta. Jadi muara akhirnya adalah pembuatan peta, ya. Muara akhirnya adalah pembuatan peta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyusunan rekomendasi. Nah, di sini langkah ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu menyusun pohon keputusan atau decision tree, lalu mempelajari persyaratan tumbuh tanaman, kemudian menetapkan tipe penggunaan lahan atau LUT, ya. Tipe penggunaan lahan atau LUT, ya, land use type. Nah, di sini penilaian tingkat kekritisan lahan, ini situasi saat ini, kemudian perencanaan dan pengambilan keputusan tata kelola lahan kritis untuk produksi biomasa, lalu perancangan tata kelola meliputi perumusan tujuan, perumusan model, advokasi, dan terakhir monef. Sehingga hasilnya adalah merupakan karakteristik lahan, karakteristik fisika tanah, kimia tanah, status kerusakan lahan, lalu yang kelima adalah rekomendasi jenis tanaman dan perbaikan kondisi tanah. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik lahan. Nah, di sini untuk karakteristik lahan, ya, ini tata guna lahan yang dipelajari dikelompokkan menjadi 2 tipe utama, yaitu lahan bekas tambang timah dan lahan kontrol. Ya, meliputi kebun sawit, agroforestry, kebun karet, dan hutan sekunder. Kita lanjutkan dengan rangkuman karakteristik lahan. Ya, ini yang baik yang di Paret 3 maupun yang Jebus, ya. Yang di Paret 3 dan Jebus ini untuk Paret 3, ya, ini gambarannya seperti ini dijadikan sebagai pembanding untuk penilaian tingkat kekritisan lahan bekas tambang timah. Lalu yang kedua, lahan bekas tambang timah di Kecamatan Paret 3 ini telah terdegradasi sehingga dia tergolong lahan kritis. Nah, tanaman yang ditanam di areal reklamasi P35 di Desa Kapit ini masih sangat muda, baru berumur sekitar 1 tahun. Dan lokasi ini telah tererosi sangat berat, sehingga perlu waktu panjang untuk melihat manfaat upaya reklamasinya. Ya. Nah, kemudian yang Jebus, ini lahan kontrol di Kecamatan Jebus, ya, meliputi ini sawit, hutan sekunder, kemudian ini dijadikan sebagai pembanding dalam penilaian tingkat kekritisan lahan bekas tambang timah, lalu lahan bekas tambang timah di Kecamatan Jebus ini juga telah terdegradasi sehingga tergolong lahan kritis. Nah, meskipun rencana reklamasi telah
dilakukan untuk lokasi J42 namun belum dilaksanakan pada saat pengamatan ini dilakukan. Oke, nah jadi di sini karakteristik fisika tanah itu meliputi apa saja. Yang diamati adalah kekerasan tanah, tekstur, bobot isi, permeabilitas, dan RPT. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, ini kekerasan tanah, ya. Kemudian tadi ini dapat dilihat yang paling menonjol yaitu yang P47 ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini dari, untuk penetrasinya. Untuk penetrasi ini dengan menggunakan penetrometer, ya alat yang digunakan untuk mengukur penetrasi tanah adalah penetrometer. Hasilnya seperti ini dan dapat kita lihat yang paling tinggi adalah P48. Kalau di sini tadi P47, ya ini P48. Lalu yang dijebus ini yang paling tinggi ada di tumbak petar. Ya. Nah, jadi hasilnya itu disajikan dalam grafik seperti ini. Ya, kemudian setelah itu kita akan menyusun rangkuman kondisi fisika tanah. Nah, ini rangkumannya disajikan dalam tabel. Rangkumannya disajikan dalam tabel seperti ini, ya, sehingga di sini kita bisa menyandingkan antara kontrol baik di paret 3 maupun jebus dengan tanah bekas tambang baik di paret 3 maupun jebus. Ini dapat kita bandingkan. Ya. Nah, dari sini misalnya untuk kekerasan tanah misalnya ini dikontrol itu rata-ratanya 0,7 sampai 10 dan 0,4 sampai 5. Tapi di lahan bekas tambang itu hanya 0,2 sampai 3,3 atau yang dijebus 0,5 sampai dengan 3,3. Jadi secara sekilas yang di lahan bekas tambang penetrasinya menurun, ya, lebih kecil. Ya. Untuk tekstur juga dapat kita bandingkan. Tekstur tanah di paret 3, jebus yang kontrol dengan paret 3 dan jebus yang di lahan bekas tambang. Ini dapat kita lihat bahwa kandungan pasir untuk lahan bekas tambang itu lebih tinggi, ya. Kandungan pasirnya lebih tinggi. Di sini di paret 3 misalnya untuk kontrol hanya 66 sampai 80,4. Tapi di bekas tambang kandungan pasirnya bisa mencapai 72 sampai dengan 92%. Kemudian berikutnya bobot isi. Ini juga di sini 1,5 sampai 1,6, tapi di lahan bekas tambang bobot isinya menjadi lebih tinggi. Jadi keduanya dapat kita sandingkan, kemudian kita bandingkan. Untuk permeabilitas juga dapat kita bandingkan di sini. Permeabilitasnya, kemudian RPT-nya ini dari 60 sampai 92 menjadi 32 sampai dengan 36, berarti menurun, ya. Nah, kemudian itu tadi yang fisika tanah. Lalu yang kimia tanah, apa saja parameter yang kita perlukan untuk kimia tanah? Untuk kimia tanah kita bisa mengukur pH atau keasaman tanah, C organik, N total, P tersedia, basa-basa, KTK, dan DHL. KTK itu kapasitas tukar kation, DHL itu daya antar listrik. Ya, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, misalnya hasilnya seperti ini. Ya. Jadi di sini pH, ya, dari 4 sampai 6,5 ternyata setelah dilakukan penambangan pH-nya turun menjadi 3,5 sampai dengan 5,43. Berarti kondisi tanah menjadi semakin asam. Kalau kondisi tanah semakin asam, semakin tidak cocok untuk media tumbuhnya tanaman. Sehingga perlu ada peningkatan pH tanah.
Kemudian untuk C organik and total, P tersedia, dan basa-basa juga semuanya dapat kita cermati satu persatu. Ya. Kemudian berikutnya yang terkait dengan status kerusakan tanah. Untuk status kerusakan tanah, ini apa saja yang perlu dinilai? Ada erosi, ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, bobot isi, ruang pori total, permeabilitas, pH, DHL, dan populasi mikroba. Ini semuanya kita ukur ya di laboratorium. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dari data tadi. Ya, dari data tadi kita masukkan ke dalam tabel ini. Lalu masing-masing parameter tadi, ya, kita cari berapa FRTR-nya, berapa persen ini dalam persen. Nah, dari persen ini kemudian kita berikan skor. Ya, setelah skor ketemu total skor. Dari total skor kita dapat mengukur bagaimana status kerusakannya. Dari berat, sedang, sangat berat, ringan, sangat ringan. Kemudian berikut ini adalah karakterisasi lahan kritis untuk produksi biomasa. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor pembatas utama? Jadi seperti tadi saya sampaikan, setelah kita menghitung kekritisan lahan, ya, lalu tadi sudah ketemu, kemudian berikutnya adalah apa yang menjadi faktor pembatas utama. Nah, di sini faktor pembatas utamanya, ya, sebagai contoh misalnya untuk P11 itu erosi. Kemudian ketebalan solum, komposisi fraksi, dan bobot isi ini untuk P12. Lalu untuk P21 ini yang rusak sangat berat, itu ternyata pembatasnya ada banyak ini. Erosi, solum, fraksi, bobot isi, permeabilitas, pH, DHL, populasi mikroba, ya, dan seterusnya. Ini kita kaji satu persatu, ya. Kita kaji satu persatu. Ya. Nah, demikian pula untuk lokasi-lokasi yang lain tadi di titik-titik yang lain juga kita kaji seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hasil telaah karakteristik lahan bekas tambang, dan hasil komparasi dengan karakteristik lahan kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa lahan bekas tambang itu telah terdegradasi, sehingga tergolong lahan kritis dengan faktor pembatas utama yang beragam, seperti tadi telah disampaikan dalam tabel. Kemudian dengan mempertimbangkan jenis vegetasi yang ada saat ini dan kondisi tanah di lahan bekas tambang yang tergolong rusak berat sampai dengan sangat berat, maka direkomendasikan upaya reklamasi dilakukan melalui penanaman 3 jenis pohon, yaitu akasia, karet, sengon. Dan ini harus diikuti dengan pemberian bahan organik dan aplikasi. Di kuliah hari ini, waktu yang tersisa masih ada sekitar 30 menit. Ini saya mohon setiap mahasiswa dapat mencari peta lahan kritis. Itu yang pertama, ya. Cari peta lahan kritis, silakan googling atau minta ke instansi yang dapat mengeluarkan peta lahan kritis. Kemudian dari sana, ya, cari apa yang menjadi faktor pembatas. Faktor pembatas dari adanya lahan kritis itu. Kemudian yang ketiga, ya, apakah jenis yang direkomendasikan untuk ditanam? Ya, 4, rekomendasi perlakuan seperti apa yang akan saudara usulkan. Jadi ada 4 hal. Nomor 1 sama dengan ini, peta lahan kritis, ya.
Nomor 2, faktor pembatasnya apa? Nomor 3, jenis yang akan ditanam itu apa? Nomor 4, upaya untuk memperbaiki kualitas lahan itu apa? Waktunya 3 hari dari sekarang. Ini Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mohon dapat dikumpulkan hari Senin pagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Untuk daftar hadirnya nanti nyuwun tulung dibuatkan form seperti biasanya nggih. Baik, Bu. Nggih. Terima kasih. Nggih, monggo Mas. Tugasnya lewat anu saja Mas, lewat emailnya Labdas. Nanti saya share di WA grup nggih. Saya nggak hafal. Nggih, matur nuwun Mas. Ada lagi pertanyaan? Oke, bila tidak ada, monggo waktunya yang sekarang tinggal berapa? 20 menit ya. Waktunya masih sisa 20 menit. Monggo silakan untuk dapat digunakan untuk mulai mengerjakan ya, supaya tidak ada yang terlambat lagi. Dan karena ini melalui email sehingga akan tercatat waktunya, kapan waktu pengumpulannya. Ya, paling lambat Senin pukul 7 saja ya, karena pukul 7 kan saudara ada kuliah lain supaya tidak mengganggu kuliah. Paling lambat Senin pukul 7 pagi. Jadi kalau mengumpulkan setelah itu nanti akan tercatat waktunya di dokumen emailnya. Matur nuwun, saya cukupkan sampai di sini. Saya stop share. Saya screenshot dulu nggih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ambar, selamat siang.